Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bunda Ayu. Ini Bunda Ayu akan bercerita tentang salah satu tokoh pejuang Islam yang luar biasa, yang tangguh, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usianya yang masih muda, yakni 25 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Muhammad Al-Fatih itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam hadis Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Muhammad Al-Fatih lahir dengan nama Muhammad II. Dalam bahasa Turki biasa disebut dengan Mehmet. Beliau lahir di ibu kota Utsmaniyah pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Nah, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya. Kenapa hal itu diberi julukan? Kenapa beliau diberi julukan seperti itu? Karena ia bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II ini juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah, Murad II, sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak anaknya menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh tentunya. Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran makanya Muhammad Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran sampai 30 juz dari sejak kecil. Hebat bukan? Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan yang lebih canggih lagi sudah diajarkan bagaimana belajar tentang strategi perang. Luar biasa ya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Di usia yang sangat belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Wow, luar biasanya Muhammad Al-Fatih. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Luar biasa kan? 70 kapal laut tapi melewati hutan-hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukannya menebangi pohon-pohon yang merintangi perjalanan mereka. Jadi semalaman ditebangi dulu pohon-pohonnya yang besar itu. Maka pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dari sejak itulah dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias sang penakluk. Selama berkuasa, yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 50
27 sekolah dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun, dia bertekad meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun akhirnya wafat di usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayezid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Terima kasih, itulah sekilas cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan menjadi teladan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.